Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan materi saya beri tema yang paling ditakuti oleh setan. Biasanya Bapak Ibu, apabila kita berbicara tentang setan, itu orang lebih banyak takutnya daripada beraninya. Nah, malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara apa saja sih yang bikin setan itu takut. Ada beberapa hal yang penting yang perlu saudara ketahui agar setan itu takut dengan kita. Yang pertama adalah memahami akan siapa dan bagaimana posisi kita di hadapan Elohim. Nah, ini penting, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Kefa atau 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, begini bunyinya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Yang dahulu bukan umat tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati sekarang telah dirahmati. Nah, posisi ini yang bikin setan gemetar, saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat 12 juga dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Yeshua akan dijadikan sebagai anak-anak Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, posisi kita yang seperti inilah yang bikin setan itu gemetar. Sehingga kita dibuat tidak ngerti posisi. Sama seperti kalau saudara dulunya, mohon maaf mungkin disebut sebagai orang jalanan, orang bisa saja melecehkan kita, orang bisa saja menghina kita, tetapi ketika kita diadopsi oleh orang yang luar biasa kaya, maka posisi kita sudah bukan lagi orang sembarangan, saudara-saudara. Apalagi secara iman, secara alam roh, secara alam supranatural, kita diadopsi oleh Yeshua. Jadi kita punya otoritas yang luar biasa, kita tinggal mempergunakan. Ya, sekali lagi bahwa setan itu takut apabila kita berani menunjukkan otoritas kepadanya. Ketika saya membaca ayat ini, saudara-saudara, bisa saja orang menyangkal dengan berkata, yang dimaksud bangsa itu kan bukan kamu. Kamu kan orang Cina, mana bisa. Itu tuh berbicara tentang bangsa Israel. Nah, kalau kita tidak memahami, mungkin kita akan manggut-manggut dan berkata, oh iya juga ya, berarti saya memang orang goyim, nggak masuk hitungan kalau begitu. Nah, sekarang coba kita lihat, saudara-saudara. Posisi kita terlebih dahulu ya. Bangsa yang terpilih. Nah, ini bangsa Israel atau bangsa luar. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Elohim. Nah, ini posisi ini harus kita pahami betul. Maka akibatnya apa? Kita berani memberitakan perbuatan-perbuatan besar Bapa Yahweh atau Yeshua. Kalau kita ngerti posisinya. Dan tentu saja ketika kita mengerti posisi kita pasti akan sangat mencintai Bapa Yahweh. Coba kalau saudara mencintai seseorang, nanti kita ketemu teman, yang diceritain siapa? Orang yang mencintai saudara. Atau itu pacar saudara mungkin, diceritain. Sekalipun orangnya mungkin, aku nggak tanya kok. Tapi dia senang aja menceritakan.
Kenapa? Karena dia merasa bersukacita karena dia dicintai. Nah, begitu juga kita. Kita dicintai oleh Bapa Yahweh, saudara-saudara. Lalu pernahkah kita bercerita kepada teman-teman kita? Pernahkah kita bercerita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita? Ini yang terpenting di sini. Kalau kita ngerti posisinya, waduh, di mana-mana sepertinya kita selalu ingin menceritakan akan kasih-Nya. Sekarang kita lihat, saudara. Di 1 Kefa pasal 2 ayat 9 tadi, di dalam teks berbahasa Ibrani ditulis seperti ini ya. Wa atem hinechem zera nibchar mamlechet roha kohanim wa goy kados wa am segula lemaan tesapru cilot hakore etkem mekosek el oro naplika. Nah, saudara perhatikan ini kalau saya potong-potong satu-satu. Hinechem itu kamu adalah. Zera itu bisa juga berarti benih. Ya. Kemudian nibchar ini dipilih. Mamlechet itu kerajaan dari. Kohanim itu imam. Wegoy kados itu bangsa yang kudus. Perhatikan kata goy di sini, saudara. Goy itu berbicara bangsa non-Yahudi. Jadi kalau di sana dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, berarti itu bukan bicara bangsa Israel. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi kalau begitu berarti kita itu termasuk bangsa yang kudus, umat pilihan Elohim. Nah, ini yang bikin setan gemetar, saudara-saudara. Lalu dia bikin ulah supaya kita tidak paham akan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Sehingga kalau kita tidak paham, ya kita anggap kita ini tidak lebih dari gembel juga seperti dulu. Kita bisa dipermainkan oleh dosa dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan, kita harus memahami betul akan kasih dari Bapa Yahweh. Kemudian, lalu setan itu menghambat, saudara-saudara, dengan doktrin-doktrin. Nah, di sini saya tunjukkan ada 5. Tapi kalau kita mau meneliti lagi, pasti akan ketemu lebih banyak lagi, saudara-saudara. Tapi ini hasil dari apa yang saya renungkan. Yang pertama adalah keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Ini dihambat, saudara. Sehingga kita berpikir ngapain kita sampai pakai talit, kita mengucapkan Shema Yisrael, itu kan untuk Israel. Kita kan orang goyim katanya. Ini dihambat di sini, saudara. Padahal keselamatan itu terbagi kepada bangsa-bangsa. Nah ini. Kemudian yang kedua, dikatakan manusia adalah makhluk yang lemah, keturunan pemberontak. Nah kalau kita itu keturunan pemberontak, masa bisa kita menghadap Tuhan? Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu maha suci. Sehingga karena maha kudus dan maha suci, ya kita jangan dekat-dekat sama Tuhan. Lah kan lucu, saudara. Justru kita manusia yang berdosa, Bapa Yahweh menganugerahkan keselamatan kepada kita. Supaya kita yang berdosa menjadi kudus. Nah ini, saudara, hambatannya itu di situ. Kemudian apa? Dihambat lagi dengan berkata tidak memiliki kuasa. Sehingga kita takut sama setan. Ayo sampai hari ini saya mau challenge, menantang saudara. Kira-kira saudara masih takut setan atau tidak? Tidak, nggak perlu takut saudara. Saya sudah membuktikan loh ya. Saya pergi ke kuburan jam 12:30 pagi. Sengaja saya tantang setan.
Karena apa? Karena saya tahu dalam dunia iman Nasrani itu belum ada yang seperti itu, saudara. Paling-paling yang melakukan seperti itu ya paranormal, ya toh, pergi ke kuburan, pergi ke tempat-tempat yang wingit. Tapi saya belum pernah melihat ada pendeta yang seperti itu. Jadi biar ada, ya saya lakukan. Sekaligus saya membuktikan bahwa kita tidak perlu takut dengan setan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita takut dengan setan, itu secara alam supranatural, sepertinya kita ini kayak menghina Tuhan, begitu. Kenapa? Karena kita kan sudah diberi otoritas, kita sudah diberi kuasa. Kenapa yang mesti takut? Nah, pada malam hari ini, saudara, tidak ada salahnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Saya mungkin akan bertanya, siapa yang takut dengan setan malam ini? Angkat tangan. Ada? Wah, nggak ada. Berarti hebat semua sekarang ya, saudara-saudara. Iya. Saya pernah berdialog dengan seseorang. Kenapa kok kamu takut sama setan? Wah, ini jawabannya macam-macam ya. Karena wajahnya serem. Terus saya tanya, emang kalau wajahnya serem, yang ditakuti apa? Emang dia menggigit kita? Tidak. Emang dia mau pukul kita? Tidak. Setan itu tahu loh, di dalam diri kita ada power atau tidak, saudara. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Ada lagi yang berkata, oh karena wajahnya serem, kayak kuntilanak. Ya, rambutnya rombi-rombi ke depan. Lah saya bilang, lah wong sisiran saja tidak bisa kok, kenapa mesti ditakuti? Nah ini kan harus kita ngerti, punya alasan gitu, takutnya itu apa. Kecuali kalau dia menghajar kita nggak punya kuasa lah, itu lain masalahnya. Karena kita punya kuasa. Ya. Terus yang berikutnya apa? Ada doktrin yang mengatakan tidak layak menghadap Tuhan. Nggak layak, siapa sih kita? Nah ini kan cara setan, saudara-saudara. Dan yang kelima, terlalu jahat untuk bertobat. Saya katakan malam hari ini, tidak ada kejahatan terbesar di atas muka bumi ini yang tidak bisa disucikan oleh Bapa Yahweh. Ya, sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Tidak ada dosa yang terbesar di atas muka bumi ini yang tidak bisa disucikan oleh Bapa Yahweh. Artinya, sebesar apapun dosamu, cukup kita hanya berkata, Bapa ampuni kami Tuhan, terimalah aku sebagai anakmu. Hari itu juga selesai engkau mengucapkan, posisimu sudah berubah. Hebat bukan Bapak Ibu? Posisi kita langsung berubah. Dari kehidupan yang tidak layak, kita menjadi layak dan tidak ada kejahatan. Firman Tuhan katakan bahwa dosa kita itu seperti kabut yang diterbangkan angin. Hilang. Itu posisi kita, saudara. Dan itu yang bikin setan itu takut. Sekarang yang berikutnya, saudara. Yang kedua, mengaburkan nama Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Mengaburkan nama Sang Pencipta. Di atas muka bumi ini begitu banyak agama, saudara. Dan sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sang Pencipta alam jagat raya ini bernama Yahweh. Dari nama yang dahsyat, nama Yahweh saja bisa berubah menjadi Hashem, berubah menjadi Adonai. Dari tulisannya saja kan sudah kelihatan, saudara. Masa Yod-Heh-Waw-Heh dibaca Hashem? Iya kan? Nah, kalau Hashem kan sudah jelas di sini. He-Shin-Mem, itu Hashem membacanya. Ha itu artinya itu, Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Adonai, Alef, Dalet, Nun, Yod, Adonai. Adonai itu diambil dari kata Adon yang artinya Tuhan. Itu bukan nama, saudara-saudara.
Alasannya adalah karena yang ngomong orang Yahudi. Ya, padahal mereka menggunakan Talmud. Di mana Talmud itu banyak yang bertentangan dengan kitab Torah. Jadi ini yang saya katakan, jangan kita itu bertahan di dalam kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, secara tidak sengaja saya melihat di Messenger, saudara-saudara, ada orang yang memberitakan bahwa Natal itu yang benar 25 Desember. Alasannya adalah ketika orang itu pergi ke Israel dan bertanya kepada pemandu wisata. Nah, katanya karena pemandu wisatanya itu orang sana, mosok kita kok menentang sama orang sana? Kan orang sana mesti benar. Nah, saya bacakan ya, ini saya bacakan untuk saudara. Begini, saya membaca apa adanya. Natal bulan Desember, pesta. Dewasa ini, ada orang-orang Kristen yang menolak perayaan Natal di bulan Desember. Karena menurutnya tidak mungkin Yesus lahir pada saat musim dingin. Lebih dari itu, mereka mengkaitkan dengan perayaan pemujaan Dewa Matahari pada masa Kekaisaran Romawi. Sehingga dikatakan bahwa merayakan Natal di bulan Desember sama dengan pemujaan terhadap Dewa Matahari, penyembahan berhala, sesat. Menjelang bulan Desember, mereka biasanya aktif menyebarkan pendapat ini secara masif melalui email, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan berbagai media sosial, supaya orang Kristen tidak merayakan Natal di bulan Desember. Di akhir bulan November, saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke Holy Land. Nah, ini dia mulai cerita nih. Dan salah satu tempat yang dikunjungi adalah Gereja Padang Gembala di Bet Sahur, Bethlehem. Di tempat ini, malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kelahiran Juru Selamat kepada para gembala. Sekalipun sudah masuk musim dingin, cuaca di Padang Gembala Bethlehem tetap cerah dan temperatur sejuk sekitar 17 derajat Celcius. Ada penjelasan dari pemandu wisata lokal, dalam kurung Israel, nah ini, yang benar-benar membuka wawasan dalam menghadapi simpang siur pendapat mengenai kelahiran Kristus di bulan Desember. Pemandu wisata kita adalah orang Arab Israel yang beragama Kristen. Dan dia belajar di universitas untuk menjadi pemandu wisata rohani berbahasa Indonesia. Sehingga yang dipelajari bukan hanya bidang arkeologis, sejarah, budaya, bahasa, tetapi juga ayat-ayat Alkitab. Dia bisa menyebutkan setiap ayat Alkitab dengan tepat yang berkaitan dengan situs-situs arkeologis di Israel beserta dengan semua latar belakang sejarah dan budayanya. Ini yang membedakan dengan orang Kristen di Indonesia yang aktif menolak kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember dengan hanya membaca berbagai tulisan di rumahnya di Indonesia, tetapi tidak di tempatnya langsung di Bethlehem. Ketika sampai di Gereja Padang Gembala, dia melemparkan satu pertanyaan yang menarik. Kapan Tuhan Yesus lahir? Dia selalu menyebut Yesus dengan kata Tuhan Yesus. Suatu penghormatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang Kristen di Indonesia yang umumnya hanya menyebut Yesus tanpa disebut sebagai Tuhan.
Di Indonesia tidak ada orang yang menyebut nama orang tua yang menghormati dengan panggilan namanya saja. Tetapi terhadap Tuhan dan Juru Selamat mereka dengan ringan dan santai hanya memanggil Yesus. Terhadap pertanyaan pemandu wisata itu, dengan rasa percaya tinggi ada yang menjawab sekitar bulan Oktober karena Desember musim dingin. Tidak mungkin menggembalakan kambing domba di padang pada saat musim dingin. Si pemandu wisata kita kemudian menyebutkan satu ayat di dalam Lukas 1, 26, 27. Bahwa pada bulan ke-6, Tuhan menyuruh malaikat pergi ke Nazaret menemui perawan Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Lalu dia kutip ayatnya. Dalam bulan yang ke-6, si A menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Setelah itu, dia bertanya, peristiwa di bulan ke-6 itu bulan apa? Ini pemandu wisatanya bertanya kepada orang-orang. Ya. Setelah itu langsung saja ada yang menjawab bulan Juni. Ternyata bulan ke-6 menurut Alkitab adalah menurut kalender orang Israel yang dimulai dari bulan September, bukan bulan Januari, sehingga bulan ke-6 di dalam Injil Lukas 1:26 adalah bulan Maret. Saya garis bawahi. Bulan ke-6 di dalam Injil Lukas 1:26 adalah bulan Maret. Pada bulan Maret perawan Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa dia mengandung oleh Roh Kudus. Sehingga gereja Kristen Ortodok, gereja Kristen mula-mula merayakan hari raya kabar sukacita, Feast of Annunciation. Pada tanggal 25 Maret, bahkan di negara Libanon, tanggal 25 Maret ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk merayakan hari raya kabar sukacita. Setelah perawan Maria menerima kabar sukacita pada bulan Maret, maka 9 bulan kemudian Yesus dilahirkan, dan itu di bulan Desember, di bulan yang diributkan oleh orang-orang Kristen di Indonesia sebagai bulan musim dingin. Saya jadi malu karena sudah berulang kali membaca ayat Alkitab itu, tapi tidak memahami artinya bahwa Tuhan Yesus dilahirkan 9 bulan setelah bulan ke-6 atau bulan Maret. Tetapi untuk menutupi rasa malu, saya tetap mengajukan pertanyaan, bagaimana dengan ayat bahwa malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang menjaga kawanan ternak di padang waktu malam? Bulan Desember kan bulan dingin, tidak mungkin menggembalakan ternak di padang. Lalu dia mengutip Lukas 2 ayat 8-12. Saya lanjut. Pemandu wisata kemudian menjelaskan dengan mendetail apa yang tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia dan bukan penduduk asli orang Israel. Dia menjelaskan bahwa waktu itu 2000 tahun yang lalu, sebelum ada teknologi pertanian dan peternakan seperti zaman modern sekarang ini, pada masa itu ada yang dinamakan musim kawin domba-domba dan musim beranak yang terjadi hanya setahun sekali. Adapun di zaman modern sekarang ini, dengan teknologi peternakan modern, domba-domba bisa direkayasa untuk beranak 2 kali setahun. Di masa itu, musim beranak domba-domba adalah bulan November. Ketika domba baru dilahirkan, maka para gembala harus tetap memelihara dan merawat mereka karena merupakan masa-masa kritis di awal kehidupan ternak pemeliharaan mereka. Pada masa itu, domba-domba tidak boleh dimasukkan ke dalam kota
dan tetap dirawat di padang gembala, dan Bethlehem adalah padang penggembalaan untuk kota Yerusalem. Lebih dari itu ternyata mereka bukan sekedar gembala domba biasa, tetapi para gembala orang-orang Lewi yang bertugas menyediakan domba-domba untuk korban, dan seterusnya. Ini masih panjang, saudara-saudara ya. Tetapi ini yang bertanya itu keponakan saya, namanya Simeon. Ya. Lalu dia bertanya begini, itu maksudnya bulan ke-6 apa ya? Lalu saya jawab begini, saudara-saudara. Shalom Dedek, penjelasan dari pemandu wisata yang memimpin tur dari Indonesia, yang umum itu ngawur semua. Karena mereka tidak mau jujur apa adanya. Bahkan mereka juga masih memakai Yesus Kristus. Saya pernah bertanya kepada pemandu wisata tentang nama Yahweh. Karena dia yang pertama dulu menerangkan dan masih pakai nama berhala. Papi tanya dengan tegas, Tuhan yang disembah bangsa Israel namanya siapa? Dia jawab, namanya Yahweh. Lalu papi nanya lagi, kenapa kok kamu menerangkan selalu pakai kata Siah? Saya tidak memanggil nama Siah itu. Dia lalu diam dan langsung papi tembak. Mau nggak kamu berkata bahwa Tuhan yang benar itu bernama Yahweh? Saya akan syuting supaya seluruh dunia tahu akan nama Tuhan yang benar. Dia jawab apa? Jangan, nanti saya tidak laku kalau bicara hal ini. Ini saudara-saudara. Lalu papi bilang, ya baguslah, kalau begitu kamu mau jujur. Nah, ini nama Bapa yang tidak banyak orang yang tahu saja, mereka sembunyikan seperti itu. Apalagi ini masalah Natal yang seluruh dunia merayakannya, mana berani mereka jujur. Apalagi mereka bilang cuaca di padang gembala 17 derajat Celcius. Ya terang aja karena cuaca saat ini kan sudah tidak menentu dan terjadi pemanasan global. Dulu papi waktu ke Israel pertama tahun 96 masih dingin menusuk tulang sekitar 9 derajat Celcius. Kita lihat aja kota Magelang. Dulu papi masuk kota Magelang jam 11 siang saja masih jaketan. Tapi sekarang pakai AC juga sudah tidak terasa dingin. Karena sudah mulai panas. Papi sebenarnya mau posting hal ini di grup mereka. Tapi tak pikir percuma saja. Nanti papi bikin videonya. Lihat saja pernyataan pemandu wisata itu. Kalau dia benar orang yang punya iman yang benar, ngapain pakai nama berhala? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kenapa banyak orang sekarang ini kan gonjang-ganjing nama Bapak ini kan luar biasa saudara. Ada pendeta yang bolak-balik Israel Indonesia bisa 11 kali lebih, mereka bisa membuat pernyataan, ngapain kita pusing dengan nama Yahweh? Orang sana saja masih memanggil dengan sebutan Siah kok. Nah, kenapa? Karena mereka itu jualan, saudara-saudara. Paham tidak ini? Jadi jangan sampai kita lalu begitu dengar pernyataan begini, oh iya ya, Anda tidak tahu. Saya ke Israel itu sudah 4 kali dan saya waktu itu terang-terangan saya bertanya, berani nggak kamu kalau saya syuting? Saya nggak perlu sebut nama orangnya ya. Tidak etis, saudara. Saya terang-terangan loh. Nama Bapak itu siapa? Yahweh. Oke, kenapa kamu masih panggil nama yang saya sudah tidak memanggil? Mau nggak kalau kamu membuat pernyataan saya syuting supaya seluruh dunia itu tahu bahwa nama Tuhan yang saya sembah dan disembah oleh bangsa Israel itu bernama Yahweh? Terang-terangan dia bilang, oh jangan. Karena kalau saya di syuting sampai keluar di YouTube, saya tidak laku nanti. Nah,
Ketahuan tujuannya apa sekarang saudara. Ya, jadi saya buat pernyataan seperti ini, sekaligus mungkin banyak saudara yang sudah mendengar pernyataan padang gembala begini. Dan saya kasih jawaban yang lain. Dikatakan demikian ya. Dan terjadilah pada masa itu, di Lukas 2 ayat 1. Sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Ini yang tidak diterangkan para pendeta. Pada masa itu tuh masa apa maksudnya? Ini adalah masa di mana orang-orang Yahudi itu pulang mudik. Itu bukan pulang karena ada sensus, tetapi pulang karena bangsa Israel merayakan hari raya Sukot atau hari raya Tabernakel. Dari sini saja kan gampang sebenarnya. Ya toh saudara-saudara. Jadi persis di perayaan Sukot itulah Yesua lahir. Sama seperti bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia pada pulang mudik saudara? Yang tinggal di Jakarta pulang ke kampung masing-masing. Karena mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Paham Bapak Ibu? Nah orang Yahudi itu setahun 3 kali pulang. Yang pertama adalah perayaan Pesah, yang kedua perayaan Pentakosta, dan yang ketiga perayaan Sukot. Nah pada waktu mereka pulang mudik itulah momen itu dipergunakan oleh Kaisar Agustus. Kaisar memandang perlu ini kesempatan, maka dikatakan pada masa itu. Masa itu tuh masa apa? Kok mereka pulang? Lah ini yang tidak diterangkan, saudara. Jadi, saudara bisa nggak menangkap apa yang saya katakan ini? Ya. Jadi saya tetap mengatakan perayaan 25 Desember kelahiran Yesua yang saya kenal itu nama yang benar, itu jelas salah. Yesua itu lahir persis di perayaan Sukot pada waktu bangsa Israel pulang mudik. Kemudian, saudara-saudara, saya juga memberikan penerangan. Ya, saya terangkan di sini, saya katakan begini. Jika mereka bilang bulan ke-6 itu bulan Maret, nah ini ngawur lagi, saudara. Bulan ke-6 itu bukan bulan Maret. Tetapi kalender Ibrani bulan ke-6 itu adalah bulan Elul. Paham saudara? Ya, jadi di bulan Ibrani, Nisan itu bulan pertama. Bulan kedua Iyar. Bulan ketiga Sivan. Bulan keempat Tamus. Bulan kelima Ave. Bulan keenam Elul. Bulan ketujuh Tisri. Bulan ke-8 Cesvan. Bulan ke-9 Kislu, bulan ke-10 Tefet, bulan ke-11 Sefat, bulan ke-12 Adar. Adar pun ada Adar 1, Adar 2. Gitu loh. Jadi kalau kita hanya sekedar mendengar pernyataan dari orang ini, meleset lagi saudara. Makanya kita mesti belajar. Nama Bapak saja dikaburkan kok. Apa enggak ngeri coba? Kita lanjut lagi saudara-saudara. Coba ini kita masih bicara tentang nama ya. Jangan disebut sembarangan atau kesia-siaan. Nah ini ada seorang pendeta. Saya tidak perlu sebut lagi namanya. Pak pendeta ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengumbar nama Bapa. Saya akan berkata bahwa kalau saya ketemu dengan nama Bapa, saya akan berkata Hashem, Adonai, itu otomatis ke nama Bapa, kecuali doa berkat. Nah itu saya pakai nama Bapa Yahweh. Tapi di luar itu, saya akan berkata Hashem atau Adonai. Alasannya apa? Alasannya adalah ada ayat firman yang berkata, jangan disebut sembarangan.
Nah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa Pak Pendeta ini, dia tidak tahu yang disebut sembarangan itu seperti apa. Nah, sekarang saya kasih tahu. Menyebut sembarangan itu untuk apa? Untuk bersumpah palsu, itu sembarangan. Untuk hutang, itu sembarangan. Misalnya, saya ketemu dengan si A, saya berkata, tolong dong Pak, saya diutangi dalam nama Yahweh, nanti tak bayar tanggal sekian. Itu sembarangan, saudara. Nggak boleh. Ya, nama Bapak Yahweh tidak boleh untuk hutang. Nama Bapak Yahweh juga tidak boleh untuk guyonan. Nama Bapak Yahweh tidak boleh untuk membunuh. Nama Bapak Yahweh tidak boleh berpolitik, tidak boleh dibawa ke jalur politik. Ya toh? Tidak boleh, karena apa? Nama Bapak itu kudus. Tidak boleh buat politik. Jadi Bapak Yahweh disuruh ikut politik tertentu, dipaksa berpolitik. Nah, itu yang disebut sembarangan. Nah, kalau kita ngomong memanggil nama Yahweh, kita tulis tulisan Yahweh di mobil, itu bukan sembarangan. Coba kita buktikan, kita bandingkan dengan kitab Dofarim, ya, coba kita lihat kitab Dofarim, Bapak Ibu. Kitab Dofarim pasal 11 ayat 19 sampai 20. Perhatikan. Dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Nah, kata menulis pada pintu rumahmu dan gerbangmu ini bicara tentang mezuzah. Itu kan ada nama Yahweh di situ, saudara. Iya toh? Karena mezuzah itu dalamnya adalah kitab Torah. Itu dalamnya ada Shema Israel. Orang dulu sebelum mereka dibuang ke Babel, kalau mereka melantunkan Shema, dia akan berkata begini, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Tetapi Bapak Ibu, setelah mereka pulang dari Babel berubah. Shema Yisrael Adonai. Meleset, saudara. Yahweh jadi Adonai. Ya. Nah, ini pulang dari Babel kacau, saudara. Tapi sebelumnya nama itu, nama Bapak Yahweh diberitakan. Ya. Nah, ini yang disebut sembarangan itu yang begini, saudara. Ada orang yang berkata begini, nama Yahweh itu hanya disebut di tempat-tempat yang kudus. Tapi faktanya ketika mereka ibadah, kok mereka nggak nyebut? Mereka tetap aja Shema Yisrael Adonai. Ayo. Katanya itu tempat kudus. Nah, kalau begitu berarti itu bukan tempat kudus dong. Tetap dipelintar-pelintir, saudara. Kenapa? Karena setan itu takut betul dengan nama Bapak Yahweh. Makanya malam ini saya tunjukkan apa yang ditakuti setan, saudara. Dengan berbagai macam cara yang nampaknya rohani. Nama itu terlalu kudus. Sehingga tidak boleh disebut. Nah, kalau gitu saya mau tanya, Yesua kudus atau tidak namanya? Kan pasti orang berkata kudus. Lah kok disebut? Ayo. Nah, kan itu jadi kacau belok, saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sembarangan. Kita lanjut. Perintahnya apa? Perintahnya itu disebut dan dimasyurkan. Ini jelas, satu perintah saja itu penting, saudara.
Apalagi ini saya temukan banyak, apalagi kalau saya munculkan semua lebih banyak lagi. Ya, ini yang penting-penting ya, Tehillim atau Mazmur 22 ayat 23, Tehillim 34 ayat 4, pasal 99 ayat 6, pasal 105 ayat 1, 113 ayat 2, Yesaya 26 ayat 13, Daniel 9 ayat 15, Difr Hayamim Alef atau 1 Tawarikh 16 ayat 8, Yesaya 12 ayat 4. Ini kalimat perintah supaya nama itu disebut dan dimasyurkan. Bagaimana nama itu bisa termasyur? Disebut saja tidak, saudara. Iya toh? Justru karena seringnya disebut, orang akan tahu, oh namanya ini, kan jelas gitu. Sekarang kalau orang ketika ketemu ngomongnya Adonai, nanti orang tanya, Adonai itu siapa? Oh nama Tuhan. Iya nama Tuhan saya namanya Adonai. Oh namanya Adonai. Bukan. Namanya YHWH. Itu nyebutnya ada YHVH. Nah kata YHVH itu juga salah. Ya, saya tegas mengatakan begini. Sebab apa? YHVH, VH itu muncul setelah pulang dari Babel. Sebelum pulang dari Babel itu menyebutnya bukan V, tetapi Waw. Karena Yod He, Waw He. Kalau V itu huruf Bet, itu justru dibaca bisa Bet, bisa Vet. Coba saja ada lagu kanak-kanak kan, Alef Bet Vet, Alef Bet Pet, Gimel Dalet He, Gimel Dalet He. Kan ada itu lagu kanak-kanak, saudara. Jadi Bet itu bisa jadi Vet. Abraham, pakainya kan Beto, bisa dibaca Avraham. Tapi Wow jadi V itu setelah pulang dari Babel. Ini mesti ngerti gitu loh. Ya, kita lanjut saudara-saudara. Yang ketiga sekarang. Setan itu takut dengan orang yang memahami firman Tuhan. Nah, ini ada beberapa ayat saya akan bacakan ya. Di kitab Efesus pasal 4 ayat 13. Sehingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan dan kepenuhan Hamasia. Di kitab Efesus ini perhatikan kata pengenalan penuh akan Putra Elohim. Pengenalan penuh akan Putra Elohim ini berbicara tentang siapa? Yesua, saudara. Nah sekarang ini malah banyak muncul orang-orang yang tadinya ngotot memanggil nama Yahweh dan Yesua, malah sekarang pada meninggalkan Yesua. Lebih hebat lagi mereka menolak Brit Hadasa. Dia berkata Brit Hadasa itu buku bohong itu. Nggak ada itu Brit Hadasa. Itu palsu semua. Oke, sekarang saya bisa bertanya begini, kalau Anda berkata Brit Hadasa itu palsu, sekarang saya mau tanya, Anda mengakui atau tidak? Kalau waktu sekarang ini berjalan begitu cepat, bahkan waktu terasa berlari. Kalau saudara yang di sini, saudara kerasa nggak waktu itu cepat, saudara? Ya, tahun 2018 sudah mendekati akhir, cepat sekali. Saya aja dulu rambutnya masih hitam semua sudah putih sekarang. Ya, cepat sekali waktunya. Dulu saya cuma berdua sama istri. Sekarang cucu saya sudah 5. Iya toh, cepat sekali waktunya, saudara-saudara. Dan waktu yang cepat itu ditulis di Brit Hadasa. Di kitab Perjanjian Baru itu ditulis bahwa sekiranya waktu yang tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan tidak akan tahan menghadapi situasi yang ada.
waktu dipersingkat. Lah Anda kan merasakan kalau waktu dipersingkat, Anda tidak percaya Injil tetapi Anda mengakui bahwa waktu cepat, kan jadi ngaco, saudara-saudara. Nah ini loh. Makanya saya ajarkan seperti ini agar saudara itu tidak ikut apa kata banyak orang. Makanya kalau ada yang tidak paham, WA saya. Ya. Daripada saudara tanya sama orang di luar sana, bisa keblusuk nanti. Lanjut. 2 Kefas 1 ayat 2 sampai 3. Anugerah dan damai sejahtera kiranya dilipat gandakan bagimu dalam pengenalan penuh akan Elohim dan Yesua Tuhan kita. Sebagaimana kekuatan ilahinya, maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Perhatikan kata pengenalan penuh akan Elohim dan Yesua. Elohim berbicara tentang nama Yahweh. Berbicara tentang Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Nah ini, setan itu takut dengan orang yang memahami akan firman. Sekarang bandingkan, ada perumpamaan Yesua di Lukas 8 ayat 12 dikatakan demikian. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Dan yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang telah mendengar. Kemudian si Satan datang dan mengambil firman itu dari hati mereka agar jangan dengan percaya mereka dapat diselamatkan. Diambil, saudara. Makanya saya katakan, kalau saudara beribadah, usahakan untuk tidak keluyuran. Ya, mungkin saudara berkata, aku belet kencing gitu ya. Ya silahkan, tapi usahakan sebelum firman, cepatlah ke belakang. Ya, ojo uyah-nguyuh terus, ya keluyuran. Akhirnya apa? Nggak dengar firman, nggak paham saudara, kan repot, ya toh? Atau main Facebook, atau WA-an, lah masih ibadah kok main Facebook, saudara? Masih ibadah kok WA-an, ya? Lah ini kan nggak tepat, saudara. Jadi kalau kita ibadah itu harus saklek, artinya selama kita ibadah, waktu itu sepenuhnya kita berikan untuk Bapa Yahweh. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang melakukan hal ini, saudara, yaitu Dr. Cho Yong-gi dari Korea. Dia bilang, pokoknya kalau saya beribadah, saya berdoa, presiden sekalipun pengen ketemu saya tidak bisa. Wah, itu istimewa, saudara. Jadi, agar supaya firman itu bisa kita terima dengan baik, maka jangan bermain-main ya dengan Facebook atau WA atau yang lain atau Twitter. Bolehlah, tapi nanti setelah selesai ibadah. Lebih baik di silent saja atau pakai mode pesawat. Ya, saudara catat, boleh mencatat pakai HP. Saya tidak anti ya. Saya khotbah juga kan pakai HP, saudara-saudara. Ya, jadi boleh, asal jangan malah ibadah di sini sedang khotbah kemana-mana pikirannya. Ya itu tidak tepat, saudara-saudara. Kalau mungkin saudara punya pacar, bagaimana? Ayo, mungkin alasannya, oh saya kan sedang cerita sama pacar saya tentang khotbah. Nanti setelah selesai, baru saudara cerita. Ya, kalau ibadah ya fokus sama ibadah. Ya, lanjut, saudara. Yang keempat, setan itu takut dengan orang yang memberitakan Injil keselamatan. Saya bacakan di Maaseslihim atau Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka. Dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Ketika engkau mengulurkan tanganmu untuk kesembuhan,
Bahkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban terjadi melalui nama yang kudus, putramu Yeshua. Dan setelah mereka berdoa, tergoncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Nah ini, setan itu takut dengan orang yang memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan saudara, iman kepada Yeshua HaMashiach dihambat begitu hebat dari sejak zaman kitab Kisah Para Rasul. Tetapi semakin dihambat, semakin dia bergerak dengan luar biasa. Saudara lihat, penganiayaan pada zaman itu begitu mengerikan, saudara. Orang dimasukkan ke arena, nanti diadu dengan singa dan segalanya. Ya, nah ini sangat mengerikan sekali. Di dalam kitab Romiah atau Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku tidak menjadi malu akan Injil HaMashiach, karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Ini bicara tentang Goy atau orang-orang bangsa-bangsa lain. Jadi di sini saudara, setan itu betul-betul takut kepada orang yang memberitakan Injil. Makanya apa? Rumah ibadahnya dibakar, ya toh? Jadi, kenapa kok kita perlu ibadah? Saya katakan sekali lagi, kalau kita yang dekat, beribadahlah, datanglah, saudara. Karena apa? Setan itu takut dengan orang yang beribadah bersekutu bersama. Jangan sampai kita berkata begini, saya mah ibadah di YouTube saja nggak apa-apa. Boleh, kalau memang saudara itu jauh di luar kota. Dan untuk kesini juga kerepotan, silahkan. Apalagi di tempat saudara tidak ada tempat untuk memanggil nama Bapa Yahweh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saudara yang ada di kota Magelang ini, usahakan untuk ibadah, saudara. Amin? Ya. Saudara perhatikan itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, tujuannya apa sih? Supaya orang Israel bisa beribadah. Iya toh? Jangan saudara beralasan, sekalipun aku tidak ibadah, yang penting kan doa. Nah ini sebetulnya bahasa setan, saudara. Sekali lagi bahasa ini boleh saudara pergunakan kalau memang tidak ada tempat yang memanggil nama Bapa. Tapi kalau ada tempat ya saudara mesti beribadah. Begitu. Ya Bapak Ibu. Sekarang coba saya kasih perandaian begini. Andai kata seluruh jemaat Aleph Tau, sekarang kan kurang lebih sekitar 500 orang. Sekarang 500 orang punya prinsip yang sama. Saya tak di rumah saja, yang penting doa. Iya kira-kira saudara? Enggak ada tempat seperti ini. Udah sendiri-sendiri saja, setannya keplok-keplok, saudara senang. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, makanya saya katakan kita menempatkan konsep itu harus tahu arahnya itu kemana. Makanya kalau saudara ada di tempat lain, tidak ada tempat untuk ibadah, ya silakan. Tapi kalau saudara ada di kota Magelang, dekat tinggal jalan kaki aja nyampe, kenapa saudara berkata sekalipun tidak ibadah saya doa di rumah, kecuali juga saudara sakit. Nggak apa-apa saudara ya. Kita lanjut yang berikutnya. Setan itu takut dengan orang yang selalu berpikiran positif. Filipi 4 ayat yang ke-8. Perhatikan. Selebihnya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan,
dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Jadi setan itu takut dengan orang yang selalu berpikiran positif. Makanya dia menghambat agar manusia itu kecewa, putus asa, lalu bermain-main ayunan pakai leher, saudara-saudara. Itu. Setan kan sukanya begitu. Ya toh? Kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan setan adalah agar manusia mengalami kekecewaan yang berat terhadap Tuhan. Padahal dia sudah menawarkan dirinya untuk memberi pertolongan. Ini ada di dalam kitab Yeremia 33 ayat 2-3. Beginilah firman Yahweh pencipta, Yahweh yang telah membentuknya dan mengukuhkannya. Yahweh adalah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Nah ini saudara, ya. Jadi kita sudah diberi perangkat oleh Tuhan, yaitu apa? Dengan doa. Ya. Jadi setan ingin agar manusia mengalami kekecewaan. Kita lanjut saudara. Yang keenam, setan takut dengan orang yang senang memuji Tuhan. Di kitab Tehillim pasal 22 ayat 4 dikatakan, namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Jadi Bapak Yahweh itu bertahta di atas pujian. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, ya, itu sama saja saudara memberi kursi, memberi tahta. Ayo Tuhan, bertahtalah di tengah pujian. Nah, coba kita perbandingkan dengan kitab Mazmur 16 25-27. Atau Kisah Rasul. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka, dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar sehingga pondasi penjara itu tergoncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan belenggu-belenggu semuanya terlepas. Dan ketika sipir itu tersadar, yaitu setelah melihat pintu-pintu penjara terbuka, dengan menghunus pedang ia akan segera membunuh dirinya sendiri karena mengira para tahanan itu telah melarikan diri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu cerita yang cukup menarik, yaitu ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Mereka memuji-muji Tuhan dan bahkan mereka berdoa, dan sekonyong-konyong pintu penjara itu terbuka dan belenggunya terlepas. Memang peristiwa ini adalah peristiwa secara fisik, saudara. Sampai-sampai kepala sipirnya dia akan bunuh diri. Sebab ada peraturan pada masa itu. Kalau sampai narapidana itu lepas, maka kepala sipir yang akan menggantikan posisi narapidana yang lepas. Saya rasa aturan ini cukup baik ya saudara kalau diterapkan di Indonesia. Para koruptor yang ditangkap itu nggak bisa lepas saudara. Karena kalau lepas, sipirnya yang mengganti. Pasti dia akan jaga ketat tuh koruptornya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi anehnya kok bisa ya ada koruptor yang bisa lepas belanderang sampai ke luar negeri. Lah ini kok lucu ya? Aneh sekali. Tapi coba andai kata peraturan pola Romawi ini diterapkan di Indonesia, tidak akan ada koruptor yang lepas, saudara. Mereka akan betul-betul dijaga. Karena kalau lepas, dia yang mengganti. Daripada dia yang mengganti, tak cekeli yang kenceng. Kan begitu, saudara. Nah ini yang saya katakan. Secara fisik memang belenggu-belenggu itu lepas. Tetapi ini juga berbicara tentang dunia alam supranatural. Ketika saudara menghadapi belenggu-belenggu, apapun belenggunya, apakah ekonomi saudara merasa terbelenggu?
Apakah permohonan doamu seolah-olah juga seperti terbelenggu? Lakukan seperti yang Paulus dan Silas katakan, berdoa dan memuji Bapa Yahweh. Maka belenggu-belenggu yang mengikat ekonomi saudara, yang membuat tidak ada damai sejahtera, maka Bapa Yahweh yang akan melepaskannya, dan engkau akan terbebas dan menjadi orang yang merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu, 6 hal ini sangat penting sekali kita ketahui, agar supaya kehidupan kita bisa bikin setan itu takut. Kalau saya selidiki lagi pasti akan muncul banyak saudara. Nah oleh karena itu, malam hari ini saya ingin 6 perkara ini terapkan dalam hidup kita, dan hidup kita akan ditakuti oleh setan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.